Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Nanti ini mulaikan bagaimana hati kita ini sibuk dalam mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk mengingati kekuasaan Allah yang mengatur jagat semua ini, sibuk dalam mengingati sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah Maha melihat hambanya, Allah Maha mendengar hambanya, Allah Maha Kuasa, Allah tidak bisa dibayangkan keagungannya, Allah Maha dekat kepada hamba-hambanya, Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan dolalah, hanya Allah yang bisa nolong. Senantiasa hati kita sibuk mengingati Allah, pikiran kita sibuk memikirkan keagungan Allah, pikirnya sibuk memikirkan keagungan Allah, sibuk memikirkan apa perintah Allah, apa larangan Allah. Assalamualaikum. Pokoknya sibuk dengan Allah. Kalau kita di masjid ya sibuk dengan Allah, hatinya mengingati Allah, mulutnya menyebut Allah, badannya, anggota tubuhnya selalu senantiasa sibuk taat kepada Allah. Di sawah pun sibuk dengan Allah, di sawah tapi sibuk dengan Allah. Yang dipikirkan bagaimana dapat ridho Allah, kerjanya kerja yang dihalalkan oleh Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Berjalan pun sibuk dengan Allah, berjalan niatnya sibuk dengan Allah, sibuk menghambakan diri kepada Allah, sibuk cari ridho Allah. Matanya tidak melihat yang haram, telinganya tidak mendengar yang haram, sibuk dalam mengamalkan perkara yang disukai oleh Allah. Di rumah pun begitu juga semuanya kan, sibuk dengan Allah. Kalaupun kita berkhidmat kepada keluarga kita, niatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, karena ini perintah Allah. Kalaupun kita ini ngomong anak-anak kita, niatnya niru-niru Rasulullah untuk mencari ridho Allah. Kalaupun kita ini berbahasa yang baik, ngomong yang baik dengan istrinya, niatnya karena niru Rasulullah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang baik kepada keluarganya. Pokoknya sibuk kepada Allah. Di pasar pun sibuk dengan Allah, hatinya ingat kepada Allah, jual beli dengan cara syariat Allah. Namanya ini sibuk dengan Allah, bukan sibuk dengan dagang. Dagang itu untuk mencari ridho Allah. Sibuknya dengan Allah, caranya dengan berdagang yang diridhoi, yang dihalalkan oleh Allah. Bukan sibuk dengan pertanian. Pertanian kita jadikan alat untuk mencari ridho Allah. Maka ini perlunya ilmu. Bagaimana toh kerja yang dihalalkan oleh Allah itu bagaimana? Jangan riba, jangan hubungan dengan bank, tinggalkan itu. Hubungan-hubungan dengan bank itu tinggalkan, karena itu tidak disukai oleh Allah. Bank riba, sekarang ada bank Islam yang nggak ada riba, boleh. Kalau yang bank biasa haram besar,
bukan haram saja, haram besar. Kalau tidak tobat sebelum mati, maka nanti orang yang makan bang itu matinya bingung, sibuk dengan Allah, sibuk dengan di mana saja sibuk dengan Allah. Maka kita nanti akan punya sifat ubudiyah, sifat menghamba. Menghamba. Nanti kalau orang itu sifatnya sifat menghamba, pikirannya hanya taat, pikirannya sibuk dengan Allah, anggota tubuhnya sibuk taat kepada Allah, nanti apa-apa barokah. Kenapa ke timur? Karena taat kepada Allah, hatinya kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim ketika mau ke Palestina, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, aku akan pergi kepada Tuhanku, dia akan memberikan hidayah kepada aku. Apa Tuhan itu di Palestina? Tidak. Tapi maksudnya Nabi Ibrahim ini, saya pergi ke Palestina untuk mencari ridho Allah, saya ke Mekah untuk mencari ridho Allah, saya ke masjid mau mencari ridha Allah. Ini dzahibun ila rabbi, aku pergi kepada Allah. Tapi nek sampai sing mangkat teng terangkil ngoten niku, ati niku nyapa jane, atine aku arep golek ridhane Allah. Insyaallah ngoten mangke, ridhane Allah. Makanya doa kalau orang mau berangkat ke masjid sholat subuh, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin wa bihaqqi mamsyaya hadhi fa inni la amshi asyara wa la badara wa la ria'an nas walakin ibtigha'a mardatik faghfirli. Ini doanya kalau mau berangkat ke masjid pagi-pagi. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan kemuliaan, dengan barokahnya orang-orang yang minta, namanya tawassul. Ini doanya Nabi ini. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan barokahnya orang-orang yang pada doa, dan dengan barokahnya perjalananku ini, perjalanan ke masjid. Sesungguhnya aku berjalan bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, aku berjalan untuk mencari ridho Engkau, maka ampunilah aku. Ini doanya berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid hatinya kepada Allah, berangkat ke pasar hatinya kepada Allah. Inilah yang bedanya orang-orang dulu, wali-wali Allah, para sahabat itu bedanya itu di sini ini malaikat. Para sahabatnya ke sawah, tapi beda. Kalau kita ke sawah hatinya ke sawah. Kalau sahabat itu ke sawah hatinya kepada Allah, kepada yang nyetakan sawah. Makanya ke sawah imannya naik. Ke rumah hatinya bukan ke rumah, hatinya kepada Allah, maka di rumah hatinya naik. Ke masjid begitu juga, kemana aja begitu juga. Maka para sahabat itu kemana saja itu imannya tambah tinggi aja. Hari-hari ke pasar, tahu-tahu jadi wali. Ini sahabat ya. Nah. Karena pikirannya di pasar sibuk dengan Allah, sibuk taat kepada Allah, sibuk menghidupkan agama Allah. Maka sahabat-sahabat dagang ke negeri Cina. Ringkesnya malaikat, akhirnya banyak orang Cina masuk Islam. Ini kemarin saya baca cerita orang Mesir. Orang Mesir ini kerja dagang di Amerika. Terus dia ini nyewa rumah
nyewa rumahnya orang Amerika itu. Nah ini yang punya rumah ini pendeta yang benci dengan Islam itu, tapi nyewakan rumah. Dia dagang ya, sebisanya dia dagang. Maka oleh pendeta itu diperhatikan aja, dagang. Aneh ini orang Mesir ini dagang itu aneh. Barang-barang yang baru itu yang ditawarkan, dijajakan, ditawak nih, dek ngarep. Barang-barang yang lama, yang jelek ditaruh di belakang. Maka orang Amerika pendeta ini heran. Kamu tuh dagang begitu, malah yang baik-baik yang kamu jual, yang jelek kamu simpan, ya rugi ya dagang begitu itu. Katanya orang Amerika itu. Orang Mesir itu bilang, oh tidak, agama saya itu nggak boleh menjual barang yang jelek itu. Yang dijual itu yang baik-baik, yang jelek untuk saya aja. Maka pendeta ini terkejut, wah kok bagus agamamu ya. Nah, satu saat, ini sudah mulai tertarik pendeta ini. Satu saat pendeta itu punya masalah. Punya masa itu sudah doa, doanya orang Kristen kan gitu, pakai greng greng doanya kan gitu, gitu. Nah itu, tapi kok doa itu kok nggak mempan doanya itu. Akhirnya dia datang kepada itu orang Mesir itu yang di rumahnya itu. Saya itu punya masalah. Kalau kamu punya masalah itu, doanya bagaimana toh? Katanya pendeta itu tadi. Ya doa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Di mana doanya? Ya di mana saja. Allah tahu saya di mana aja. Pakai musik enggak? Enggak. Ya, kok pakai musik doa? Enggak, ya, langsung doa. Akhirnya dia ini heran. Orang pendeta ini heran. Kok doa enggak pakai musik ya piye? Kayaknya dia ini keceplos. Saya kamu doakan ya, katanya orang pendeta tadi, karena sumpah. Ya insya Allah. Terus ajari saya doa. Ajari saya doa, katanya orang pendeta tadi. Kalau cara kamu gimana? Gini ya doa saya caranya, katanya orang Mesir tadi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan saya itu hidayah. Nah gitu. Itu kamu doa gitu ya. Nah kerjakan. Akhirnya pendeta tadi bilang, ya Allah, ya Allah, berikan saya hidayah. Setelah doa begitu tuh kok celas, loh hati saya kok enak gitu. Dah saya mau masuk Islam saja, katanya. Terus ikut masuk Islam. Nah itu loh, zaman Nabi itu ada orang kafir digitukan oleh Nabi. Saya ingat di Hayatus Sahabat, ada orang kafir melihat Nabi itu tertarik gitu, seneng melihat Nabi itu. Terus dia tuh bilang, masih kafir, apa ya yang paling baik saya buat, katanya orang kafir. Saya itu yang paling baik ngomong apa, katanya orang kafir itu tadi pada Nabi. Ngomong apa yang paling baik itu? Maka Nabi mengatakan, kamu doa, Allahumma hadini li arsyadi amri. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang terbaik untuk saya. Nah gitu ya. Dia doa begitu beberapa kali, akhirnya masuk Islam. Ini coba sama kan, orang dagang, tapi karena pikirannya itu sibuk mengamalkan agama, akhirnya pendeta pun masuk Islam. Tapi orang di masjid niatnya nggak sibuk untuk taat pada Allah, malah sibuk turu. Gimana itu nanti? Mas nggak tahu itu, naudzubillah min dzalik. Gak disuamber apa gue manuk walet lumayan, gak sambar bledek, sambar manuk walet. Ya wong ki piye pikirane ki sibuk manut ning Gusti Allah nang ndi ki. Aja sibuk manut ning awake dhewe, mengko rusak akhire. Sibuk manut ning Gusti Allah.
teng pundi mawon, di mana saja kita berada. Nah inilah intisari daripada perjuangan Nabi. Maksudnya perjuangan Nabi, maksudnya dakwah, maksudnya taklim, maksudnya ibadah, maksud agama ini adalah bagaimana orang sibuk dalam taat kepada Allah. Napa kabarnya? Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Maka kita ini mau keluar 4 bulan, 40 hari. Maunya mau apa? Mau apa? Mau hidup sebagai hamba. Bang kita ini menghamba Allah. Kita ini hamba Allah, diciptakan oleh Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah langit Allah, makan rizki dari Allah. Ayah kita hamba Allah, ibu kita hamba Allah, komandan kita hamba Allah, presiden kita hamba Allah, tetangga kita hamba Allah. Kita ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, di bumi Allah, naik pun juga di langitnya Allah. Maka kita ini harus punya sikap menghambakan diri kepada Allah. Hatinya senantiasa ingat kepada Allah, anggota tubuhnya selalu taat kepada Allah. Insyaallah malaikat. Nah kalau orang itu sudah begitu, itu namanya Abdullah ya. Itulah diantara makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup itu ibadah. Ibadah maksudnya apa? Bukan sholat, zakat, puasa, haji aja. Ibadah itu maksudnya hidup itu hidup taat, manut, tunduk. Itu loh maknanya ibadah. Kalaupun makan tapi dengan tunduk kepada Allah, itu ibadah. Kalaupun kerja di sawah dengan tunduk ikut aturan Allah, ya itu ya ibadah. Walaupun salah tapi tidak tunduk, suruh rukuk malah kayang. Ngerti kayang? Rukuknya bukan ke depan ke belakang. Saya mau bilang, walaupun niat kamu sholat, ya itu namanya bukan sholat, jungkir balik namanya ya. Walaupun puasa, kalau tidak niatnya tuh tunduk pada Allah, hari raya puasa, malah dosa. Walaupun makan, waktu hari raya itu makan itu ibadah. Karena apa? Makannya untuk taat kepada Allah. Suruh makan ya makan. Jadi hidup taat, hidup tunduk kepada Allah dalam urusan apa saja. Ketemu orang Islam, assalamualaikum, untuk apa? Ini taat kepada Allah. Kalau ketemu orang Islam suruh begitu itu, maka ini pahalanya besar, malaikat nilainya besar. Kalau ada wanita di jalan, tundukkan pandangan, jangan lihat. Kenapa kok nggak lihat? Ini oleh Allah nggak boleh kok. Ini kita belajar mata taat pada Allah, lehernya tunduk untuk taat pada Allah. Kalau waktu ngaji lehernya begini terus tidur, itu leher tidak taat sama Allah itu. Taat sama siapa? Taat sama nafsunya. Itu nanti tidak ibadah namanya. Assalamualaikum. 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 Siapa tuh? Waalaikumsalam. Salam. Karena assalamualaikum itu setan lari. Nanti kalau tidur assalamualaikum, nanti kan terus melek. Menunjukkan setannya lari itu. Jadi semuanya Allah Ta'ala
Untuk itulah kita keluar 4 bulan, keluar 40 hari, 3 hari, mau belajar hidup sebagai hamba, ngawulo, jadi kawulo. Mergo pancen awake dhewe kawulane Allah. Makanya cara wong Jawa, panjenengan saking pundi? Kula, nah kula iki kawula maksude, ben kelingan Gusti Allah. Kula saking mriko, nah kawula. Nggih, Bang nggih. Jadi wong Jawa ben ya wis ngerti kawula-kawula barang ngoten niku. Kita ini hamba, nggak punya apa-apa, nggak berhak apa-apa, nggak punya apa-apa kita ini. Badan kita pun bukan punya kita, milik Allah. Nyawa kita pun bukan milik kita, milik Allah. Kehidupan ini milik Allah, bukan milik kita. Kalau Allah ambil, gimana? Bisa kamu tahan? Nggak bisa. Semua milik Allah. Cuman manusia itu suka ngaku-ngaku, ini punya saya, ini punya saya. Nah, saya itu punyanya siapa? Sawah punya saya, ladang punya saya. Nah, kamu ini punyanya siapa? Kamu punyanya Allah. Ya panjen duwe-duweku dhewe terserah aku. Lho, aja ngono kuwi. Awak-awakku dhewe terserah aku. Arep turu, arep melek terserah aku. Lho, aja ngono kuwi. Kleru kuwi. Kuwi dudu awakmu dhewe. Itu milik Allah. Mulai pucuk kuku sampai pucuk rambut milik Allah. Jangan kamu bilang badan-badan saya sendiri, diri-diri saya sendiri, hak asasi manusia, saya mau jungkir balik, mau apa terserah saya. Oh, kleru. Nah, kamu ini hamba Allah, miliknya Allah, sibuk untuk berbakti, taat, tunduk kepada Allah. Bagaimana tunduk kepada Allah? Tidak ada jalan kecuali dengan petunjuk Allah yang dibawa oleh utusan Allah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk itu kita latihan. Yang mau 4 bulan, 40 hari untuk hidup jadi hamba ini, atau berapa hari saja, tambah masa sisa masa, silakan berdiri ke timur. Taqabbalallah. 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Nah, itu yang dari Mas Wati, Pak Gofar ke bawah sana, Pak Gofar. Jadi tambah masa, sisa masa. Insyaallah sedaya niat nggih. Nggih. Mohon sakniki 3-3 sekawan-sekawan. Nggih monggo. 3-3 sekawan-sekawan. Urip dadi kawula iki piye to? Nah, ngoten lho. Monggo. Piye to urip dadi kawula iki maksude piye?